Pak Aryo dalam hatinya ia tahu bahwa ia tak bisa menghindar dari rasa takut yang menghantuinya. Pagi itu Pak Aryo tak mau berjualan, ia takut mendekati gerobak itu. Rasanya ia tak ingin berdagang buah lagi, tapi keluarganya sangat membutuhkan penghasilannya. Sore harinya datanglah Iwan, tetangganya, yang kebetulan juga pedagang buah di desa lain. Iwan melihat Aryo dengan serius. "Aryo, kamu tahu nggak, katanya, warga desa sebelah sering lihat kamu dorong gerobak tengah malam sambil jalan pelan-pelan, tanpa suara," kata Iwan dengan nada ragu. Pak Aryo kaget dengarnya. "Tengah malam? Kamu kan tahu bahwasanya aku jelang maghrib udah pulang?" Iwan pun terdiam, tapi Aryo banyak yang melihatnya. Ada yang bilang kamu berjalan dengan tatapan kosong, mukamu pucat seperti mayat hidup. Warga sampai takut ketemu kamu di jalan. Ucapan temannya membuat Pak Aryo semakin merinding. Apakah mungkin? Bagaimana mungkin? Pak Aryo semakin bingung. Akhirnya ia minta bantuan paranormal di kampung sebelah. Singkat cerita, Pak Aryo pun sampai di rumah Pak Gani, seorang paranormal. Ia mulai bercerita hal-hal aneh yang ia alami dengan gerobaknya. Akhirnya Pak Gani pun ingin melihat gerobaknya. Malam itu juga Pak Aryo bersama Pak Gani kembali ke tempat gerobaknya. Suasana malam yang sunyi semakin mencekam. "Jangan terlalu mendekat, ada energi negatif di sana," ujar Pak Gani. Dan ia pun membawa satu botol air putih yang dibacakan doa, lalu menyiramkannya ke sekeliling gerobak. Dan saat itu juga keluar sosok bayangan hitam. Bayangan itu mengeluarkan suara mengerikan, dan ia terkepung dengan batas air yang disiram Pak Gani. Pak Aryo gemetar melihatnya. "Aryo, gerobak ini telah dimasuki roh jahat. Apa kamu punya musuh atau orang yang membencimu?" tanya Pak Gani. Pak Aryo pun terdiam dan menggeleng, tapi terlintas di pikirannya wajah Pak Radit, seorang petani buah yang dulu bersaing dengannya. Pak Radit teringat ia setahun lalu Pak Radit mengalami kecelakaan di kebunnya dan tak bisa berjualan lagi. Sejak saat itu, sejak melihat Pak Aryo, Pak Radit melihat penuh kebencian. Pak Gani pun menatapnya penuh arti. "Mungkin ialah sumber dari semua ini. Teror ini takkan berhenti hingga kamu menemukan keseimbangan. Pergilah temui Pak Radit, minta penjelasan. Bila perlu minta maaflah." Dengan perasaan takut dan bingung, ia pun mengikuti saran Pak Gani. Namun malam itu ia belum siap. Malam itu semakin larut dan ia tak bisa tidur. Pak Aryo duduk di ruang tengah. Tiap kali ia mau tidur, bayangan itu muncul lagi, dan tiba-tiba pintu ruang depan berderik. Ruangan tampak sepi dan sunyi. Meski begitu, hawa dingin semakin terasa. Dari arah dapur berbunyi, ada yang jatuh. Pak Aryo pun bergegas ke dapur, dan baru ia akan mengambil peralatan yang berserakan, sosok hitam dengan bau menyengat muncul dari arah dapur. Pak Aryo mundur ke belakang. Dengan cahaya lampu temaram, ia melihat sosok menyeramkan. "Siapa di sana?" tanya Pak Air. Dia udah sosok itu diam dengan mata kosong. Dari mulutnya mengalir sesuatu warna hitam yang jatuh ke lantai. Sosok itu makin mendekat. Pak Aryo semakin gemetar dan ia merasa tangannya ada yang mencoba menariknya. Tangan itu dingin seperti mayat, cengkeramannya kuat hingga membawanya ke belakang rumah menuju gerobaknya. Dan di sana, di samping gerobak, berdiri sosok hitam, kurus dengan sinar mata memerah. Pak Aryo pun tak berdaya, seluruh badannya gemetar, dan tiba-tiba gerobaknya berguncang, dan buah-buahannya pun terlempar ke semua arah. Di balik buah yang berserakan, muncullah tangan-tangan membusuk yang pernah ia lihat sebelumnya. Tangan bergerak, merangkak sendiri mendekatinya. Masing-masing tangan menggenggam sesuatu seperti kulit kering mengelupas, seolah tangan itu menguliti dirinya sendiri. Pak Aryo berusaha lari, ia mencoba berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia seperti ditarik menuju gerobak, dan di dalam gerobak banyak kepala-kepala yang sudah rusak dan serem. Kepala-kepala itu menatap Pak Aryo dengan tatapan kosong, mulutnya terbuka seperti kesakitan. Mereka memanggil Pak Aryo untuk bergabung bersama mereka menjadi bagian gerobak yang dimasuki banyak makhluk halus.
Pak Aryo menangis ketakutan dan tangan-tangan itu telah mencapai pinggang Pak Aryo yang menariknya masuk ke dalam gerobak. Ia tak berdaya. Di tengah kepanikannya, ia teringat Pak Radit, petani yang dulu ia sangi dan ia hina. Rasa bersalah menghantui Pak Aryo. Dalam hatinya ia seperti dihukum atas perbuatannya sendiri. Suasana yang mencekam dan bayangan. Dalam keheningan yang mencekam, ia merasa detak jantungnya semakin lambat, seolah setiap detak pertanda waktunya hampir habis. Tiba-tiba suara lirih terdengar, "Aryo, kembalikan yang bukan hakmu." Seakan-akan suara itu banyak terngiang di telinganya. Bahkan tangan-tangan hantu itu telah sampai hingga ke kepalanya, mengurungnya dari segala arah, seolah tangan-tangan hantu itu seperti belati tajam yang menembus kulitnya. "Aku akan mengembalikan semuanya. Aku bertobat," jerit Pak Aryo sambil menangis. "Aku bertobat ya Allah." Dan tiba-tiba suara yang banyak itu berubah jadi tertawa melengking, seakan mengejek Pak Aryo yang ketakutan. Dalam sekejap ia terseret lebih dalam kembali ke masa lalu, di mana ia sering menipu, mengusik, dan menyingkirkan saingannya di tengah. Pak Aryo menangis menyesal. Di situ muncullah wajah Pak Radit, petani yang hidupnya dan usahanya jatuh karena ulah Pak Aryo. Wajahnya penuh luka, tatapannya kosong, penuh amarah melihat Pak Aryo. "Aryo, kamu pikir bisa lari dari karma Allah?" Suaranya terdengar parau. Pak Aryo ingin berlari dari tempat itu, tapi kakinya seperti ada yang menahan di tanah yang berubah menjadi lumpur pekat. Lumpur itu seolah menarik kakinya semakin masuk ke lumpur. Ia meronta, tapi ia makin terbenam dalam lumpur itu. Suara-suara itu terdengar kembali, "Kamu tak bisa lepas, tak ada yang bisa menolongmu." Dan Pak Aryo pun berusaha menarik kakinya dari lumpur itu. Tapi tenaganya benar-benar habis, dan Pak Radit muncul mendekat membawa pedang, hendak mengarah ke Pak Aryo. Di saat pedang itu hampir mengenai Pak Aryo, ia pun terbangun dan tersengal-sengal, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Istrinya pun datang menghampirinya. "Kamu mimpi buruk, Mas?" "Alhamdulillah waktu subuh telah masuk," sahut Pak Aryo. "Mari Bu, kita syalat berjamaah." Pak Aryo pun dengan tubuh lemas segera mandi dan berwudu. Selang beberapa hari kemudian Pak Aryo berusaha memperbaiki diri dengan bertobat memohon ampunan Allah, dan sambil berdagang, ia menemui keluarga dari orang-orang yang dulu pernah ia aniaya dan minta maaf sama mereka. Pak Aryo pun minta maaf sama keluarga Pak Radit, dan ia menyesal atas perbuatannya yang pernah menyakiti Pak Radit dan pedagang buah lainnya. Singkat cerita, sebulan kemudian, di kala malam, antara sadar dan tak sadar, Pak Aryo melihat sosok Pak Radit. Kali ini wajahnya tersenyum. "Aryo, teruslah berbuat baik, bertaubat, dan memohon ampunlah kepada Allah. Itu yang aku inginkan selama ini, bertobatlah Aryo. Kembali ke jalan Allah," ujar sosok itu. Lalu sosok itu pun menghilang. Pagi pun telah menampakkan sinarnya yang terang. "Alhamdulillah," sahut Pak Aryo. Ia bersyukur kepada Allah. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Mari ambil positifnya, hilangkan negatifnya. Semoga yang menyimak semakin bahagia. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.